berpikir kritis. Di sini saya ditemani oleh Ifrado M. Saleh, Irfandi Yuda Perwira, dan juga Zara Putri Nasirol. Oke, sebelum kita masuk ke dalam berpikir kritis, kita harus tahu dulu apa itu definisi berpikir kritis. Berpikir kritis itu adalah konsep untuk merespon sebuah pemikiran yang kita terima. Maksudnya adalah berpikir kritis itu adalah analisis fakta untuk membentuk suatu penilaian. Subjeknya itu kompleks dan terdapat beberapa definisi yang berbeda dan umumnya mencakup rasional, skeptis, tidak biasa, atau evaluasi bukti faktual. Berpikir kritis adalah berpikir mandiri, disiplin, memantau diri sendiri, dan mengoreksi diri sendiri. Lanjut. Setelah kita mengetahui definisi dari berpikir kritis, sekarang kita masuk ke dalam ciri-ciri berpikir kritis. Nah, ciri-cirinya itu ada 5. Yang pertama itu mampu membedakan mana fakta dengan diksi atau pendapat. Yang kedua itu pandai dalam menemukan permasalahan. Terus kita juga dapat membedakan antara kritik yang membangun dan merusak. Sedang yang keempat itu rasional dan beralasan. Dan yang kelima itu bisa membedakan argumentasi logis serta argumentasi tidak logis. Lanjut. Bentuk berpikir kritis. Kagak usah, gua aja. Oh, ya udah. Ulang. Mau ulang apa gimana? Gak usah. Ini dulu. Oke. Bentuk berpikir kritis. Bentuk berpikir kritis itu ada 2. Yang pertama itu kritis reflektif dan juga kritis kreatif. Kritis reflektif itu dalam pandangan John Dewey adalah reflektif itu mempertimbangkan adanya sifat aktif terus-menerus dan teliti, dan adanya beberapa prinsip dari kritis reflektif ini, yaitu pertama, itu fokus berpikir dalam diri sendiri. Yang kedua, berpikir tidak buru-buru menuju kesimpulan. Jadi kita berpikir itu diulang-ulang, habis itu dengar masukan dari kanan kiri, lalu baru mendapatkan kesimpulan. Tidak serta-merta kita sekali mikir langsung mendapatkan kesimpulan, itu enggak. Terus yang ketiga itu memikirkan hal-hal yang menjadi alasan untuk meyakini sesuatu. Jadi kalau misalkan ada suatu permasalahan dan itu tidak ada hal yang meyakinkan permasalahan tersebut, itu berarti bukan berpikir reflektif. Yang kedua itu ada berpikir kritis kreatif. Kritis kreatif itu memerlukan kaidah-kaidah kreatif sehingga mampu menciptakan kreativitas dalam menalar. Einstein berkata bahwa berpikir kreatif menentukan seseorang menghadirkan ide-ide berbeda dari biasanya. Prinsip kritis kreatif itu pertama, menemukan masalah yang tepat. Kedua, memecahkan pola. Ketiga, melanggar aturan. Keempat, tumbuhkan solusi. Jadi kalau misalkan berpikir kreatif itu kita harus melanggar aturan. Jadi kalau misalkan ada biasanya itu A, nah kita harus melakukan yang B. Tapi kita harus mempunyai solusi gimana caranya B ini lebih baik dari A, seperti itu. Lanjut. Setelah bentuk-bentuk berpikir kritis, sekarang kita masuk ke gimana sih gitu caranya berpikir kritis. Nah, di sini kami mempunyai 7 cara untuk berpikir kritis. Yang pertama itu mengamati, mengenali informasi. Misalkan permasalahannya adalah A memukul si B. Nah, itu salah satu cara mengamati dan mengenali informasi. Kita lihat dulu nih, ada permasalahan apa yang ada di depan kita. Terus setelah kita mengenali dan mengamati informasi yang ada di depan kita, kita harus pertanyakan yang harus dipertanyakan. Nah, dari tadi kayak pertanyaan yang harus dipertanyakan itu misalkan kenapa A memukul si B, apakah si A-nya yang emang sengaja mukul atau B-nya emang gara-gara B-nya itu ngeledek si A sehingga A-nya memukul. Bukan semena-mena kita A itu kenapa A suka loncat-loncat, itu kan nggak nyambung. Nah, jadi kita harus mempertanyakan apa yang harus dipertanyakan. Yang ketiga itu bersimpati tidak pernah merugikan. Nah, maksudnya di sini bersimpati tidak pernah merugikan adalah di sini kita harus benar-benar adil gitu. Jadi nggak merugikan satu atau dua belah pihak. Jadi kita sama-sama adil sehingga tidak ada pihak yang dirugikan sama sekali. Terus keempat, kenali pilihan kamu dan pilih yang terbaik. Biasanya di situ misalkan ada pilihan, misalkan kita harus membela A atau membela yang B. Nah,
Di situ kita kenali dulu dalamnya itu A-nya itu kenapa mukul si B, terus B-nya kenapa begini. Nah, kita harus dalam. Nah, kita pilih yang pilihan terbaik. Kita harus bela A atau bela B gitu. Terus kelima ide kreatif. Ide kreatif itu seperti tadi yang sudah dijelaskan di awal. Ide kreatif itu membuat sesuatu yang baru, sesuatu pemecahan masalah yang terbaru ataupun ya solusi terbaru dari permasalahan tersebut. Terus keenam, jujur dan open minded. Nah, sebagai orang yang berpikir kritis, kita harus berjujur. Karena kalau nggak jujur, kita ya bohong. Karena berpikir kritis itu kembali lagi seperti tadi, ngomongin tentang faktual. Faktual atau fakta. Dan juga open minded. Iya. Enggak kan? Nah, dan juga open minded. Open minded itu adalah pikirannya terbuka, wawasannya terbuka. Karena kenapa kita harus open minded? Karena agar wawasan kita itu terbuka. Jadi wawasanku tuh luas banget gitu loh. Contohnya misalkan ada yang tadi tuh, kenal A memukul si B. Nah, si A ini berpendapat bahwa oh B gini 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 gini. Nah, B gini gini gini. Nah, itu dua-duanya kita harus terima dengan baik dan benar. Jangan semena-mena karena kita suka sama si A, nah si B ini kita nggak peduliin pendapat dia, jangan kayak gitu. Itu namanya tidak open minded. Yang terakhir itu merefleksikan pikiran Anda. Lanjut. Lanjut. Nah, terakhir enggak, belum terakhir. Contoh kasus. Ada 3 contoh kasus yang dapat kita lihat di masyarakat. Pertama, jika ada teman menyontek pada saat ujian, sebaiknya kita mencari buktinya terlebih dahulu baru kita ngasih tahu ke guru. Kenapa kayak gitu? Karena kalau misalkan kita menuduh orang, misalkan, "Zara, kamu menyontek." Nah, itu kalau misalkan kita tidak ada bukti, itu namanya bukan berpikir kritis. Kalau berpikir kritis itu kita cari tahu buktinya, misalkan, eee nyonteknya pakai kertas atau gimana. Nah, kita kasih buktinya ke guru itu. Jangan semena-mena langsung kayak nuduh aja. Itu ibaratnya kayak kita subjektif. Nah, yang kedua, lingkungan sekitar mulai kotor karena warga membuang sampah sembarangan. Kita menyampaikan kritik dan aspirasi pada saat pertemuan warga. Nah, di sini sebenarnya nggak harus pada pertemuan warga doang, bisa kita tegur secara langsung, tapi secara baik-baik. Karena kalau misalkan lingkungan orang-orang buang sampah sembarangan itu bisa membuat lingkungan kotor sehingga kita tidak nyaman tinggal di situ. Nah, makanya itu kita harus mengkritik dan memberikan aspirasi kepada warga yang seperti itu, tapi dengan cara yang benar, baik dan benar. Yang terakhir adalah saat pemerintah mengeluarkan kebijakan yang berat sebelah dan merugikan. Rakyat berbondong-bondong melakukan demonstrasi untuk menunjukkan sikap kritis terhadap pemerintah. Salah satunya seperti itu karena apa? Yang kemarin kayak Omnibus Law dan tahun kemarinnya lagi. Nah, itu, pemerintah itu kayak memberikan sesuatu kebijakan yang menguntungkan, ibaratnya menguntungkan bukan ibarat lagi, yang pasti itu menguntungkan pemerintah dan merugikan rakyat. Nah, karena itu rakyat yang sering berpikir gitu, dia dia pasti mikir, "Oh, ini merugikan nih." Nah, makanya dari itu dia berbondong-bondong demonstrasi. Nanti yang lain yang nggak kepikiran sampai sana, mereka mengikuti orang yang berpikir kritis tersebut. Nah, jadi kita bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah itu baik. Terus lanjut, lanjut. Kesimpulannya, terakhir dari kita kesimpulannya, kemampuan dalam berpikir kritis adalah memberikan arahan yang lebih tepat dalam berpikir, bekerja, dan membantu lebih akurat dalam menentukan keterkaitan sesuatu dengan lainnya. Oleh sebab itu, kemampuan berpikir kritis sangat diperlukan dalam pemecahan masalah atau pencarian solusi. Ya, segitu aja dari kami. Terima kasih. Kami dari kelompok 11, saya Muhammad Hasan Al-Fatih. Jika banyak salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, gitu aja dari kelompok 11 tentang berpikir kritis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, cok. Udah belum? Udah ini. PP. Stop record. Udah kan? Udah kan?